Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Pak Iko Suki. Untuk kali ini saya menghadirkan seorang dosen yang memiliki banyak talent dan juga segudang jabatan. Beliau adalah Bapak Mawi Husni Akbar yang punya nama beken yaitu Kang MH, ada juga yang menyebutnya sebagai Kang Mawi. Beliau jabatannya banyak banget guys, dari mulai sebagai dosen, kemudian juga kajur katanya, terus kemudian ada seorang aktivis, organisatoris, dan satu lagi yang nanti akan kita kaji lebih dalam, beliau juga sebagai seorang hipnoterapis. Nah, Assalamualaikum Kang Mawi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Kabar baik, alhamdulillah sehat. Ibu gimana? Saya juga sehat, alhamdulillah. Yang menggelitik nama Mawi sebentar. Ini Mawi itu kan nama yang unik. Unik ya? Iya, unik banget. Itu arti Mawi itu gimana Kang Mawi? Waduh, ini kalau ditanya arti saya nggak tahu, ini harus tanya sesepuhnya ya. Karena ada yang Mawi itu pakai bahasa Jawa. Arab ya ada artinya, pakai bahasa Jawa ya ada artinya, bahasa Cina ada artinya, semuanya ada artinya Bu. Itu. Cuma artinya ya jangan disebutkan di sini karena. Oh, gitu. Ya, nama unik Mawi itu memiliki banyak arti termasuk dalam bahasa Jawa. Mawi kayak gue gitu ya. Nah, ini Kang Mawi yang namanya dosen itu kan biasanya mencari ilmu-ilmu pendukungnya, itu kan biasanya ada yang mandan-mandan apa ya, mandan-mandan berkaitan. Ini kok Kang Mawi juga mendalami ilmu hipnoterapi. Ini sebetulnya apa manfaatnya buat panjenengan? Apakah terlalu banyak yang mungkin akan diselesaikan problematika sehingga harus menggunakan ilmu hipnoterapi, atau karena apa yang menarik dari ilmu hipnoterapi itu? Ya, sebenarnya tidak melenceng jauh dengan profesi saya sebagai pengajar gitu. Karena di dalam pembelajaran pun kan ada istilahnya hypnoteaching. Terus kemudian itu kan semuanya hypnoteaching itu kan berarti menyampaikan pembelajaran, pengajaran, pendidikan kepada peserta didik itu dengan metode hipno. Ya, orang mengenal hipnotis itu kan berarti ditidurkan, terus kemudian belajar berarti harus tidur, tidak begitu. Tapi ada metode, ada teknik bagaimana yang biasanya mungkin dengan metode pembelajaran itu sulit dicerna, disampaikan, tidak bisa dicerna oleh siswa, tapi dengan metode hypnoteaching ini siswa akan bisa mendapatkan apa yang kita sampaikan, apa yang guru itu disampaikan. Jadi tidak melenceng jauh sebagaimana tadi pengantar yang disampaikan oleh. Terus kemudian dengan tadi hipnoterapi. Hipnoterapi ini dengan saya mempelajari itu sebenarnya tidak masih apa ya, levelnya itu terlalu tinggi. Kalau saya masih biasa-biasa saja. Itu kan karena sangat dasar, jadi ya manfaatnya banyak. Namanya juga hipnoterapi, kan menerapi. Misalkan ada orang yang susah tidur, namanya apa Bu? Insomnia. Itu bisa diterapi dengan itu. Ada orang yang fobia, misalkan takut kucing, takut katak, takut istri bisa jadi gitu. Nah, itu bisa juga di hipnoterapi. Terus ada lagi persoalan psikis misalnya, kan gitu. Sekarang eranya era pandemi, misalnya orang sangat ketakutan ini dan itu dan sebagainya. Itu juga bisa di hipnoterapi. Itu sih persoalannya. Tadi kata jenengan termasuk kepada siswa atau mahasiswa yang sulit mencerna pelajaran bisa dengan hipnoterapi. Iya. Berarti jenengan juga aplikasikan di kampus ketika ada mahasiswa yang susah mencerna, susah menangkap, jenengan hipnotis gitu atau gimana? Ya, tadi sebagaimana saya sampaikan bahwa hypnoteaching itu tidak kemudian melulu ditidurkan. Tetapi dengan cara seperti ini. Ketika saat saya melakukan pembelajaran, itu kan saya biasanya membawa notebook atau notebook gitu. Kemudian salah satu caranya bisa kita setelkan musik-musik yang alunan-alunan itu apa namanya? Yang musik klasik. Ya, musik klasik atau apa yang tidak ajib-ajib itu tentunya gitu. Soft lagunya itu, terus kemudian sambil kita memaparkan, mereka itu akan lebih fokus daripada kita hanya tanpa musik atau apalagi suasana kelas itu ramai sebelah dan sebagainya. Tapi dengan metode itu kemudian kita awali juga dengan suasana tenang dulu, tarik nafas dalam, keluarkan dari mulut, terus tahan sampai 1 jam, tapi jangan nanti mati. Ya, itu lebih asik.
Itu contoh salah satu hypnotizing prakteknya. Ini dengan aplikasikan di kampus kira-kira berapa persen keberhasilan ketika menggunakan pengantar musik itu? Ya keberhasilan bisa sampai 60-70%. Iya, artinya ini memang betul-betul nyata. Karena apa? Karena kan tidak kan kita perlu ada kontrak belajar nih. Anda belajar di sini mau apa? Mau bisa, mau paham, atau mau sekedar hadir kan gitu. Kalau memang mau bisa, mau paham apa yang disampaikan oleh dosen, apa yang disampaikan oleh teman-teman nanti ketika diskusi, ya harus kita sepakati. Berarti kita harus menerima dong kan gitu. Ketika apa yang sudah deal, berarti kan kita tinggal ayo kita laksanakan dengan metode hypnotizing ini. Jadi intinya seseorang yang mau di hipno itu tidak menolak, gitu. Harus menerima. Kalau sudah menolak, ya sudah susah kan gitu. Karena ya ibarat kontrak itu kan ada deal-dealan gitu kan. Yuk atau saya siap, oke deal, yuk sepakat kan gitu. Tapi kenyataannya di masyarakat orang yang mempelajari hipnoterapi kemudian kata hipnotis saja itu sudah banyak memiliki konotasi miring ya. Karena disalahgunakan oleh oknum-oknum untuk sesuatu yang tidak benar. Itu gimana, Pak? Hipnotis itu memang ada dua versi gitu. Hipnotis itu ada dua versi hitam, versi putih bahasa gampangannya. Kayak ilmu hitam, ilmu putih, ada hipnotis putih, hipnotis hitam. Nah, hipnotis yang dilakukan oleh mereka itu tidak ilmiah. Tapi hipnotis yang saya pelajari itu sangat-sangat ilmiah dan itu sangat bisa dipelajari oleh siapapun. Ilmiah, karena kan kita tahu ada alam bawah sadar gitu kan. Otak kita terbagi menjadi ada 3 alfa, beta, theta kan gitu. Nah, kita bagaimana kemudian membuat orang itu berada di posisi alam bawah sadar. Ketika orang berada di posisi alam bawah sadar itu semuanya bisa kita gerakkan dan kita bisa potensi itu bisa luar biasa digali. Misalkan kadang-kadang kita ketika saat sholat tiba-tiba kita tuh ingat barang kita yang hilang 2-3 hari atau bahkan 7 hari yang lalu gitu. Itu berarti kondisi kita itu memang betul-betul sedang berada di alam bawah sadar gitu. Dan nanti dicari setelah sholat itu ketemu gitu kan. Nah itu contoh bahwa kita itu berada di alam bawah sadar. Ketika sholat? Iya. Ketika sholat itu kan kadang gitu, gitu ternyata kuncinya gitu. Orang menganggap bahwa berarti itu dia sholatnya nggak khusyuk gitu kan. Tapi bisa jadi memang dia itu betul-betul lagi berada di kondisi trance itu tadi, alam bawah sadar. Ketika memang menginginkan untuk sugesti kepada seseorang, kepada orang yang ingin dihipnotis, itu kan ada tingkatannya tadi katanya. Itu di tingkatan yang mana yang paling efektif orang kemudian bisa disugesti atau digerakkannya? Yang bisa membedakannya gimana? Ini kok sedang di alam kedua, ini sedang di tingkatan ketiga dan gimana? Itu cara membedakannya gimana? Ya, yang penting posisi saya sebagai seorang terapis itu bisa menjadi posisinya itu punya otoritas gitu. Misalkan kayak nyenengan yang ngobrol dengan saya terus kemudian terpesona gitu. Nah kemudian nanti lama-lama saya paham ini dalam waktu sekian detik nanti bisa gitu. Atau butuh juga pemanasan yang lainnya gitu, dites dulu. Coba misalkan nanti matanya suruh terpejam terus kemudian kita sugesti seolah-olah ada lemnya dan sebagainya. Nanti kalau memang dia sudah coba dibuka matanya pelan-pelan, semakin dia tidak bisa membuka berarti dia itu semakin bisa dihipnotis. Atau bahasanya itu orang yang mudah dihipnotis itu adalah orang yang fokus. Orang yang ambiar itu susah. Ya sahabat-sahabat ambiar itu susah dihipnotis. Orang yang fokus itu orang yang mudah dihipnotis. Berarti kalau misalnya orang kok susah banget dihipnotis, kayak misalnya saya beberapa kali dihipnotis nggak bisa-bisa, itu karena kenapa itu? Karena banyak pikiran, tidak fokus tadi. Oh gitu. Iya. Berarti memang harus perlu beberapa kali memang. Maka mohon maaf, contoh seperti yang di TV di stage itu kan namanya hypnosis on the stage. Itu saya yakin sebelumnya memang sudah dikondisikan dulu. Dikondisikan dulu di belakang layar itu sudah terus begitu naik langsung dead gitu. Jadi tidak serta merta kemudian kamu tiba-tiba bisa gitu, enggak. Itu memang tetap harus ada awalan dulu, ada pembuka dulu. Jadi kok ada model juga orang yang nanggulam dalik ya, misalnya kayak dihipnotis diambilin kalung, diambil apa gitu. Itu katanya ada model ditepuk dulu, terus kemudian juga jangan tatap matanya. Itu benar nggak kayak gitu? Betul. Nah itu tadi yang saya katakan, berarti dia itu bahasanya itu gendam berarti. Itu yang tidak ilmiah gitu. Jadi dia menggunakan pihak ketiga gitu loh. Tidak langsung yang ilmiah yang saya pelajari.
Saya nggak mungkin kemudian nepuk jenengan langsung itu hilang ingatan, enggak. Tapi bahwa kemudian ada tahapannya tadi, kemudian tidur terlelap, terus kemudian jenengan mengikuti sugesti saya, serahkan semua jam-jamnya, nanti setelah bangun Anda akan lupa dan tidak sadar kalau jam itu, barang-barang itu diserahkan kepada siapa, itu bisa. Tapi jangan menatap mata orang asing itu benar juga nggak? Kontak mata bisa menghipnotis? Bisa. Kontak mata bisa menghipnotis orang itu juga ada yang ilmiah begitu. Memang ada yang sudah levelnya sampai itu ada. Nanti jangan tatap mata Kamawi ya? Jangan. Ada juga ilmu yang mungkin tingkatannya mungkin berbeda ya Kang. Saya pernah melihat juga seorang terapis, orang yang pinter banget menghipnotis satu ruangan berapa ratus orang gitu, itu bisa langsung kena hipnotis semua. Itu karena tingkatan ilmunya sudah terlatih banget atau gimana? Juga tidak begitu. Tidak juga begitu. Yang penting kita bisa menguasai tadi, kita punya otoritas, mereka semua terkesima, terus fokus semuanya kita lakukan secara serempak bisa. Itu namanya kan hipnotis massal. Kemudian tinggal tujuannya kita mau memberikan sugesti baik atau sugesti buruk kan begitu. Misalkan ya contoh lah dalam satu tempat satu waktu ada kejadian misalkan pencurian misalnya. Nah, ditunjuklah si A, kira-kira ada 2 sampai 5 orang nih yang jadi tersangka. Kita menggunakan untuk hipnotis saja lah gitu maksudnya. Suruh ngaku gitu. Kalau memang itu pasti dia ngaku gitu. Kalau memang melakukan itu bisa. Jadi polisi-polisi juga perlu ya ilmu seperti ini ya Kang? Ya bisa jadi. Cuma kemudian bahasa hukum apakah itu menjadi sah atau tidak karena kondisinya kan tidak sadar gitu kan. Kalau hukum kan mestinya dengan kesadaran. Yang stres gimana caranya biar dia nggak cemas lagi? Itu sama bisa. Namanya self hypnotis. Caranya gimana? Itu juga bisa ya. Kita tidur menggunakan musik-musik relaksasi itu, kemudian tarik nafas dalam-dalam, terus kita kemudian perintahkan kepada semua yang ada di tubuh kita itu untuk rileks, santai gitu, hilangkan semua persoalan, itu bisa. Kadang saya kalau susah tidur juga begitu gitu, saya rileks, lama-lama ya tertidur gitu. Dan kita juga bisa menyetel, kita mau tidur berapa lama nih? 10 menit rasanya kenyang, seolah-olah seperti semalam juga bisa. Karena tidurnya kan beda dengan tidur orang yang sampai ngorok kan gitu. Nah ini kan tidurnya hanya tidur sejenak gitu, terus kita mensugesti diri sendiri, terus nanti kita bangun lagi di menit kesekian, itu bisa. Oh, berarti orang bisa ingin menghipnotis diri sendiri, kemudian fokus, kemudian bagaimana untuk mensugesti diri sendiri biar lebih fresh, jangan cemas, jangan takut, gitu ya. Bisa. Gitu. Itu saja guys untuk perbincangan kita dengan Kang Mawi. Kang Mawi terima kasih sekali untuk ilmunya. Ini dari Laksana Komputer karena Kang Mawi itu sahibul qorib dari suami saya, maka saya juga menghadiahkan dari Laksana Komputer Majenang toko buku pertama dan terlaris di Majenang, yaitu buku-buku buat Kang Mawi, karya dari suami saya sendiri. Nah, ini buat Kang Mawi, mudah-mudahan berkah bermanfaat. Sama-sama. Dan Kang Mawi sukses dengan karirnya. Amin, terima kasih. Dan putra-putrinya mudah-mudahan menjadi orang yang soleh-soleh. Itu saja guys untuk konten kali ini. Jangan lupa untuk like, kemudian komen, subscribe channel YouTube-nya Faiko Supri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.